Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua. Kalian tadi sudah membaca semua di WA-nya yang sudah saya kirim, dan ini penjelasannya mengenai hikmah sholat dan berzikir. Yang pertama, hikmah sholat, yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Artinya, ketika kita sholat itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang disiplin dan menghargai waktu. Karena anjuran dari Nabi kita bahwa laksanakanlah sholat itu tepat pada waktunya. Kitabam mauquta. Sehingga kalau orang yang selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka dia akan terbiasa dengan kehidupan yang disiplin dan menghargai waktu. Karena antara sholat yang satu dengan yang lainnya ada jeda. Sehingga kalau orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, sesuai waktunya, maka dia akan terbiasa dengan hidup disiplin. Yang kedua, menjadikan hati menjadi tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Hati menjadi tenang karena kita telah melaksanakan kewajiban. Sholat itu kan adalah kewajiban. Kewajiban itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggalkan dapat dosa. Sehingga ketika kita telah melaksanakannya namanya sholat, maka kita telah menunaikan kewajiban kita. Yang ketiga, ada menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa manusia akan sadar tentang hakikat dirinya hanyalah seorang hamba. Sehingga orang yang melaksanakan kewajibannya karena telah memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat. Yang keempat, menanamkan nilai bahwa tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain pada Allah. Ini yang paling penting, bahwa ketika kita sholat, kita beribadah kepada Allah, maka tidak ada yang akan memberikan kenikmatan dan pertolongan selainnya. Di dalam sholat kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu memberi kita kesehatan, kenikmatan, serta keteguhan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan karena kita melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh meminta selain daripada Allah. Kalau kita meminta selain daripada Allah, itu digolongkan sebagai kemusyrikan. Dan orang yang musyrik ini tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kecuali dia bertobat segera. Yang kelima adalah sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melaksanakan sholat itu bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa? Perbuatan keji dan mungkar bisa dihindar karena kita melaksanakan sholat. Ya, itu adalah di dalam sholat terdapat kata-kata ketika membaca surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Artinya, ketika kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, maka pastinya Allah akan menuntun kita setiap yang kita lakukan, setiap saat bahkan, sehingga kita bisa terhindar dari segala kesesatan yang ada di depan kita. Terus yang terakhir adalah hikmah sholat, yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Kita bisa melihat ketika kita posisinya sujud, antara kepala, tangan, dan kaki itu sejajar. Artinya segala di dalam diri kita itu tidak boleh ada yang diagung-agungkan. Misalkan kepala itu lebih mulia daripada kaki. Kaki hanya diinjak mengenai sesuatu yang tidak baik dan bagaimana.
Karena pelajaran ketika sujud itu adalah menganggap bahwa segala yang ada di diri kita itu sama semua. Sama semua, rata. Artinya kita tidak boleh sombong. Karena kita mungkin dianugerahi jabatan yang tinggi, menjadi seorang pimpinan. Kita mungkin dianugerahi harta kekayaan yang banyak. Kita sombong, tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita menjadi seorang pemimpin seenaknya, memberi